serta Bapak Ibu undangan yang alhamdulillah bisa hadir siang ini. Hadir pada siang ini. Izin saya pakai masker ya, Bu ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan terdengar sampai belakang. Baik, saya melanjutkan tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tentang stunting. Stunting itu betul gagal tumbuh. Gagal tumbuh karena kurang gizi kronis. Kronis itu artinya jangka waktunya lama. Jadi enggak sebulan, 2 bulan, lalu ada anak pendek dibilang stunting, tidak. Tetapi kurang gizi ini saat 1000 hari pertama kehidupan. Seperti yang disampaikan tadi, 1000 hari pertama itu dimulai dari si ibu ini hamil, dinyatakan hamil dan mengandung. Itu dimulai dari situ sampai 1000 hari. Kalau hamil berapa bulan ya Pak ya, Ibu? 9 bulan. Oh Kak, saya tanyanya memang sama Bapak ya. Jadi kalau 1000 hari kira-kira berapa tahun Pak? 3 tahun lebih ya. Jadi kalau 3 tahun itu dipotong 9 bulan, artinya 1000 hari pertama kehamilan itu dari mulai hamil sampai anak kira-kira umur 2,5 tahun. Jika dalam 2,5 tahun itu kurang gizi ibunya, itu akan terlihat stunting anaknya setelah 2,5 tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun, dia baru akan mulai tumbuh, baru mau akan kelihatan maksudnya. Apakah dia lambat tumbuhnya atau dia cepat, itu baru akan kelihatan. Nah, kalau sudah terlihat ini, cara tahunya gimana Bapak Ibu? Apakah kita melihat nih anak-anak pendek atau kita vonis stunting? Tidak ya, itu harus pakai data, harus divalidasi, harus diukur. Penyebab stunting, Bapak Ibu tahu? Bapak pernah dengar? Belum? Bapak? Belum? Ibu kamu mungkin? Ini bukan semua pernah dengar penyebab stunting? Ya, kurang gizi. Tetapi tidak semata-mata kurang gizi itu karena kurang asupan ya Pak ya. Lampung Utara ini ada 10 desa yang lokus stunting, yang artinya presentase stuntingnya itu sekitar 20% dari balita yang ada. Kita Abung Selatan nyumbang 1 desa, itu Ratu Abung. Ratu Abung itu lokus stunting. Jadi untuk stunting ini penyebabnya banyak. Kurang gizi itu tadi, tetapi kurang gizi itu apakah karena memang asupannya kurang, atau memang mungkin si anak punya penyakit nih, itu bisa jadi. Jadi satu asupan kurang, ada penyakit yang menyertai, atau sanitasi yang kurang, ya. Apalagi Bu Sri mungkin bisa menambahkan. Pernah didengar mungkin? Halo? Ya, ya betul. Jadi banyak faktor. Jadi tidak pilih. Oh, ini stunting khusus gizi kurang, tidak. Rata-rata stunting karena ada penyakit penyerta. Penyakit yang paling banyak diderita oleh anak balita yang menderita stunting itu 1 gigi paru, yang kedua jantung, yang ketiga diare. Ini yang paling banyak. Nah, untuk ini kan stunting tidak hanya pilih orang kesehatan ya Pak ya, pilih semuanya. Jadi untuk menangani masalah stunting pun ada beberapa cara. Ada
ada dua cara. Satu, intervensi yang spesifik. Spesifik itu yang langsung mengatasi masalah yang ada. Misalnya, oh anak ini kurang gizi, diberikanlah PMT. Oh anak ini, oh ibu hamil ini kurang gizi, diberikan PMT. Oh anak ini perlu imunisasi, diberikanlah imunisasi. Termasuk vitamin A dan lain-lain. Intervensi spesifik ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi yang langsung mengarah. Nah, kalau anak yang menderita misalnya TB paru gimana? Gimana intervensinya, Bapak Ibu? Apakah dikasih PMT kah? Oh, kurus nih ini. Apakah langsung dikasih PMT atau apa? Gimana? Ya, jadi kalau menderita penyakit tertentu harus disembuhin dulu sakitnya. Kalau misalnya masih nih dengan TB parunya, walaupun dia diukur dengan gizi yang bagus, dengan suplemen, dengan apa, itu tidak akan membantu kalau masih sakit. Tapi yang harus diobatin sakitnya dulu. TB parunya sembuh, baru dia akan mulai tumbuh. Tadi yang pertama ya intervensi spesifik, yang kedua intervensi sensitif. Sensitif itu yang mengarah ke hal-hal yang tidak langsung yang berhubungan dengan stunting. Contoh, misal untuk keluarga yang ekonominya kurang mampu, dia kurang mampu menyediakan bahan makanan yang bagus mungkin ya Pak ya. Bagus dalam arti lengkap, dia mungkin ada sayuran, ada buah, ya, lalu ada sumber nabati, sumber hewani. Nah, intervensinya apa kalau kurang mampu? Kalau kita nyuruh dia, anakmu dikasih makan ikan, anakmu dikasih makan telur, sedangkan untuk makan aja susah. Artinya ini perlu dari luar, perlu bantuan dari luar. Mungkin keluarga ini perlu diajarkan, yuk kita manfaatkan lahan. Kita nanam apa? Nanam sayuran mungkin ya. Atau kita melihara ikan dalam skala kecil yang untuk rumah tangga. Itu bisa. Tetapi apakah itu dilakukan oleh tenaga kesehatan? Apakah misalnya, ya bu, saya ajarin cara menanam bayam misalnya, saya ajarin memelihara ikan, kan tidak, saya tidak punya kompetensi sebagai tenaga kesehatan. Tapi kita perlu PKK atau mungkin mendatangkan dari dinas pertanian gitu. Lalu ada lagi contoh intervensi sensitif. Ini keluarga mampu, ya. Keluarga mampu, makanan yang disediakan sudah bagus, imunisasi, istilahnya itu tidak ada kendala. Tetapi kondisi sanitasi rumah dan lingkungannya itu buruk. Kira-kira berpengaruh nggak Bu? Sangat berpengaruh. Kalau rumahnya kotor, lingkungannya kotor, dia akan mudah sekali sakit. Sakitnya apa? Diare. Misalnya diare saja. Nah, anak yang diare secara berulang, dia akan lama-lama kurang gizi, kurus, stunting. Artinya untuk mengatasi masalah ini kita butuh nih bantuan. Selain dari Kesling misalnya, Kesling Puskesmas. Oh mungkin kita butuh bantuan ya dari dinas pengairan apa gimana mungkin ya. Misalnya kita membuat PMPM untuk menyediakan air bersih atau biar kerja desa untuk Jumat bersih misalnya.
Jadi artinya semua pihak itu berperan. Ada lagi yang bisa ngasih contoh, Bapak Ibu? Lingkungan, ya, lingkungan ini sanitasi dan air bersih. Musim kemarau begini, air mungkin sangat kurang. Nah, ini mungkin perlunya ada PNPM itu ya Pak ya, itu sangat membantu. Nah, jadi untuk stunting ini Pak, mungkin desa juga mungkin sudah punya apa ya, istilahnya rencana, dan itu sudah ada anggaran atau apa yang akan menangani masalah kesehatan. Jadi kita sebagai warga, Bapak mungkin sebagai ketua RT itu bisa sangat membantu. Kalau ibu-ibu kader ini ujung tombaknya ya desa, tentang kesehatan. Kenapa? Beliau-beliau inilah yang mengukur anak. Tahunya stunting dari mana? Diukur dulu ya Pak ya. Diukur dulu. Datang ke posyandu, ditimbang, diukur gigi. Nah, itulah ibu kader. Nah, tugas kita Pak, ya tugas kita sebagai warga itu bisa sangat membantu apa? Ayo masyarakat yang punya balita ke posyandu. Karena kalau nggak ke posyandu nggak keukur, ya Pak ya, tidak terpantau. Jadi memang datang sudah kondisi stunting dan itu nggak bisa dipulihkan. Kalau sudah terjadi stunting, bagaimana? Tidak apa-apa, laporkan saja. Ya, puskesmas akan tetap memberikan intervensi. Kalau untuk tumbuh, mungkin masih bisa Pak, sampai di umur 18 tahun dia akan masih bisa tumbuh. Tetapi yang tidak bisa diperbaiki itu perkembangan otaknya. Kalau dia dari hampir 11 bulan usia ini, dia akan mandek perkembangan otaknya, tidak bisa berkembang secara sempurna. Jadi gimana Pak ya? Jadi ayo kita sama-sama untuk menanggulangi stunting. Mungkin untuk pembahasan tentang stunting ini nggak hanya sekali Pak, nanti akan ada lagi, dan kami punya data. Kalau sewaktu-waktu desa menginginkan data misalnya stunting, ada kami silakan hubungi kami. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu?